Teman-teman, kembali lagi bersama saya Ahmad Zilani. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan bikin tutorial tentang bagaimana cara mengirim atau mengkonfirmasi, memverifikasi pendaftaran user dengan menggunakan PHP Mailer dan PHP JWT ya. Tapi sebelumnya teman-teman nanti kita kan mau melakukan testing ya teman-teman. Kita akan melakukan testing. Jadi teman-teman bisa bikin terlebih dahulu akun menggunakan Mailtrap. Nanti kita bisa menggunakan Sandbox untuk melakukan testing email ya gitu. Jadi kan ini nanti konfirmasi pendaftarannya yaitu menggunakan PHP Mailer ya. Jadi dikirim ke email tokennya. Nah kalau sudah diklik oleh user baru diverifikasi pendaftarannya gitu. Jadi nanti buat dulu akun di di Mailtrap, kemudian nanti arahkan ke di sini PHP Mailer untuk mendapatkan data konfigurasi untuk PHP Mailernya gitu teman-teman. Oke, langsung saja kita di sini kita akan mencoba instalasinya ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan melakukan instalasi ya. Nanti di sini ada PHP Mailer, kemudian ada Firebase PHP JWT ya, teman-teman. Nah, untuk PHP Mailer kita bisa di sini kan saya pakai Composer ya. Jadi nanti misalnya seperti ini. Tapi kalau mau teman-teman mau download ini bisa nanti parameternya nanti kan nggak pakai autoloader dari Composer kan, jadi itu bisa di require ke filenya langsung. Nah di sini karena saya menggunakan Composer, jadi saya akan misalnya pakai Composer PHP Mailer PHP Mailer. Composer require Oke, selanjutnya saya install ini ya, Composer Firebase-nya ya, Firebase require Firebase PHP JWT. Oke, instalasinya sudah selesai. Nanti di sini ada folder vendor yang berisi Firebase sama PHP Mailer. Nah, langkah pertama kita buat file bernama register.php, kemudian nanti buka GitHub-nya dari PHP Mailer, kemudian di sini lihat di dokumentasinya, kita tinggal copy saja di sini. Yang mana ya? Ya, ini benar. Oke, kemudian kita tinggal paste. Nah, ini vendornya kayaknya di atas nih. Di sini ada beberapa parameter ya. Nah, ini nanti diisi oleh host-host yang sesuai dengan yang terdapat di akun Mailtrap masing-masing ya. Karena di sini nanti akan menggunakan Mailtrap. Oke. Nah, pertama saya kopikan dulu, kita akan menggunakan Mailtrap, yaitu untuk hostnya saya akan pakai Mailtrap. Nah, untuk SMTP debugnya saya nggak perlu di debug ya. Ini kayak buat melihat output ataupun untuk kayak debuggingnya gitu ya teman-teman. Bagaimana emailnya bagaimana output emailnya secara detail gitu ya teman-teman. Nah, saya nggak perlu debug. Kemudian di sini username-nya disesuaikan dengan yang ada di akun SMTP masing-masing username-nya. Oke, begitupun dengan nanti password-nya ya disesuaikan. Nah, di sini password-nya kita sesuaikan juga.
kita nggak usah enable implicit TLS-nya. Karena di sini saya akan portnya pakai 2525, jadi saya nggak perlu SMTP secure-nya ya 2525. Tapi nanti prakteknya mungkin diperlukan gitu ya teman-teman. Nah ini set prompt pengirim, address ini kayak buat penerimanya ya, nanti bisa ditambahkan lebih dari satu. Add reply untuk informasi balasan email. Kemudian CC ini buat kayak ya carbon copy ya CC itu. Jadi sebenarnya buat apa sih? Buat dikirim ke email lain juga ya CC-nya. Kemudian BCC ini kayak blind carbon copy-nya. Ya sama kayak CC, cuma blind BCC kan si penerima email lain nggak tahu kalau ada email yang ininya ya, yang di BCC-nya gitu ya teman-teman. Kalau nggak salah seperti itu. Nah di sini untuk attachment-nya saya nggak perlu attachment. Ini Smile is HTML true udah di set seperti ini. Body udah seperti ini. Ini alt body ini udahlah seperti ini. Ini buat kayak alt body ini buat non HTML mail client. Jadi kalau misalnya nggak support HTML gitu ya, ini pakai alt body gitu teman-teman. Nah ini udah selesai ya teman-teman. Kita akan coba tes kirim email. Oke, kita akses halaman register.php seperti ini. Oke. Dan ini selesai ya teman-teman, ada terkirim emailnya. Oke. Nah selanjutnya kita akan buat tokennya ya. Kita tambahkan di sini use Firebase CWT. Oke, kita buat tokennya di sini. Kita buat key-nya dulu di sini. Secret key misalnya ya. Teman-teman bisa baca dokumentasinya ya, bagaimana si Firebase-nya ini membuat token ya. Di sini harus ada payload, kemudian ada key-nya gitu ya. Kemudian nanti jenis enkripsinya apa gitu ya teman-teman, seperti ini. Oke, kembali lagi. Oke, sekarang kita tambahkan payload. Nah di dalam payload nantinya akan berisi email pendaftarnya. Misalnya di sini user, isinya adalah email user @gmail misalnya com. Kemudian kita IAT, ini kayak buat waktu dikeluarkannya tokennya. Kemudian kita tambah ini bukan pakai semikolon tapi koma, time, kemudian expired tokennya kita pakai time, kemudian plus 100 saja untuk jadi kalau 100 itu berarti tokennya itu aktifnya aktifnya nanti aktif tokennya yaitu 1,3 menitan lah gitu. Jadi melewati waktu itu tokennya akan kadaluarsa gitu ya. Jadi di dalam payload ini nantinya elemen yang saya tambahkan itu adalah data usernya IAT XP gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita buat tokennya di sini, token, kemudian JWT, kemudian encode, kemudian kita tambahkan di sini payload, kemudian SK, kemudian H256 kalau nggak salah. Bentar, kita lihat dulu jenis enkripsi yang tersedianya di sini di jwt.php-nya. Di sini ada beberapa ya. Nah, saya akan gunakan HS256 di sini ya. Nah, ini kan ada banyak, ada berapa ini? Ada 10 ya, 10 jenis. HS256, HS256.
Oke. Selanjutnya di dalam body email kita akan tambahkan pesannya ya, misalnya silahkan konfirmasi pendaftaran, kemudian kita tulis klik misalnya href, misalnya https://coder.test/token.php top, kemudian di sini kita tulis token. Oke. Klik di sini. Nah, seperti ini. Oke, sudah selesai. Nah, sekarang kita cek kembali, tes kembali di sini, kemudian kita reload saja. Oke, message has been sent. Nah, di sini ada masuk. Nah, di sini kan ada klik konfirmasi pendaftaran. Di sini ada tokennya ya, bisa dilihat teman-teman kalau di inspect elemen di sini ada token yang dihasilkan. Tapi kita belum buat halaman untuk memverifikasi tokennya gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan buat halaman untuk memverifikasi tokennya. Tokennya apakah valid atau sudah kadaluarsa gitu ya. Jadi memang PHP JWT ini enaknya, nah jadi kita nggak perlu buat database untuk mengelola tokennya gitu ya teman-teman, karena memang tokennya atau datanya itu benar-benar otomatis dikelola oleh PHP JWT gitu. Jadi kan kalau biasanya kita sering mengelola hash atau link untuk konfirmasinya simpan di database, kemudian diverifikasi apakah valid atau enggak gitu, atau sudah expired atau enggak. Nah, kalau pakai PHP JWT kita tinggal set waktunya, misalnya mau 1 menit atau 1 menit atau 1 jam, terserah gitu ya linknya gitu ya, sehingga kita jadi lebih enak gitu ya dalam proses verifikasi akunnya gitu ya, nggak terlalu ribet, kita tinggal konfigurasi di PHP JWT-nya gitu ya. Oke, selanjutnya kita buat halaman untuk halaman untuk memverifikasi keabsahan tokennya gitu ya teman-teman. Nah, kita kita panggil autoloader-nya, autoloader PHP untuk autoloader komposernya ya teman-teman, sesuai dengan yang autoload ya, bukan autoloader, kemudian kita use verbase JWT. Nanti pas verifikasinya kita gunakan fungsi key ya, JWT key. Oke, di sini misalkan kita nge-get token ya, token sama dengan sget tok di sini. Oke. Kemudian key-nya tadi sk di sini samakan dengan yang tadi secret key ya. Secret key sesuai dengan yang ada di payload sebelumnya, sesuai dengan key ketika membuat tokennya gitu ya. Nah, selanjutnya kita tinggal gunakan try catch. Nah, di sini kita bisa nangkap kesalahan exception. Sebenarnya ada beberapa option ya, atau semacam pilihan ya ketika nangkap exceptionnya, bisa lihat di dokumentasinya. Tapi sebenarnya saya tidak secara eksplisit untuk nangkap kesalahannya gitu ya teman-teman, karena di sini bisa dibaca sendirilah. Nah, untuk exceptionnya sebenarnya nah di sini ada ya. Ini kan kalau use domain action ini kayaknya library lain ya. Nah, di JWT-nya ada expired exception gitu ya. Misalnya expired exception ini untuk
Prophet JWT is trying to be used after expired claim gitu ya. Jadi untuk membaca expired setelah digunakan gitu ya teman-teman, waktu tokennya sudah digunakan gitu ya. Ada beberapa parameter, tapi sebenarnya ini kita bisa saja langsung gunakan exception untuk menangkap kesalahan. Nanti secara default kalau misalnya tokennya udah expired, dia akan nangkap kesalahan atau exceptionnya, dia bawa expired token gitu ya. Oke. Nah, langsung kita decode saja nanti ya, teman-teman. Misalnya di sini JWT decode, kemudian di sini S tokennya, kemudian new, kita gunakan fungsi key. Di sini key-nya di sini adalah SK, kemudian kita tulis secara eksplisit tadi HS, jenis enkripsinya HS 256 gitu ya. Oke. Nah, jadi kalau berdasarkan skenario ya teman-teman, kalau misalnya kita pakai skenario, kalau kita gunakan skenario, jadi kan kalau sudah ketika diarahkan ke halaman untuk verifikasi tokennya, nah, nanti teman-teman kan tinggal submit ke database, kemudian di-update data usernya. Jadi kan ketika register, dia misalkan dimasukkan ke dalam data user, tapi kemudian kita tandai dengan statusnya adalah 0 gitu ya, berarti usernya belum aktif. Kemudian kalau udah diverifikasi, baru kita update lagi berdasarkan data email yang ada di payload yang sudah di encode oleh JWT. Kemudian nanti diupdate berdasarkan email data yang ada di dalam payload gitu ya. Nanti untuk mendekode-nya kita tinggal gunakan JWT decode gitu ya. Kemudian kalau ingin melihat datanya kita tinggal echo aja, echo s decode di sini sesuai nama variabelnya decode, kemudian user di sini, oke. Nanti akan tampil data user sesuai dengan array yang ada di payload. Misalnya user tadi user, kemudian decode IAT EXP, itu akan menampilkan data-data yang ada di payload. Nah, kita tampilkan juga misalnya di sini untuk IAT-nya ya, ketika tokennya dibuat, waktu token dibuatnya misalnya S decode kemudian IAT. Oke. Kemudian di sini juga S decode EXP. Oke, untuk expired tokennya. Oke. Jadi seperti ini, teman-teman. Oke, ini sudah selesai. Nah, tadi kan kita set waktunya yaitu sekitar 100 detik atau sekitar 1,3 menitan lah. Kita coba klik ya, apakah kadaluarsa atau tidak tokennya. Nah, di sini akan muncul expired token ya. Berarti token yang tadi sudah kadaluarsa gitu. Nah, sekarang kita coba lakukan request lagi, kita buat token baru lagi, kita reload halaman register.php. Oke. Nah, ini sudah terkirim, kita buka lagi email kita, dan di sini ada silahkan konfirmasi pendaftaran, klik di sini. Kemudian di sini akan muncul user@gmail.com, kemudian ini ada time pembuatan tokennya, kemudian ini expirednya gitu ya, teman-teman. Nah, nanti kan kita bisa update berdasarkan email usernya gitu ya, untuk mengupdate status pendaftarannya misalnya jadi 1 gitu ya. Dan lain sebagainya, tergantung sistem kalian gitu ya, mekanismenya mau seperti apa. Tapi kan kalau sederhananya tadi seperti yang saya jelaskan, bahwa ketika user daftar dia set statusnya ke 0, menandakan bahwa user belum aktif. Kemudian kalau udah diverifikasi via email, maka kita aktifkan, tandai misalnya ke dalam jadi 1 gitu ya si usernya gitu, teman-teman. Oke, jadi mungkin seperti itu bagaimana tutorial tentang memverifikasi pendaftaran dengan PHP Mailer dan PHP JWT gitu ya, teman-teman. Jadi ini adalah teknik untuk memverifikasi atau
memvalidasi lah, katakanlah seperti itu, user yang mendaftar ke dalam sistem kita, supaya tujuannya ya supaya tidak terjadi spamming, tidak melakukan pendaftaran secara asal-asalan. Jadi user yang terdaftar atau user yang aktif itu benar-benar user yang asli gitu ya, bukan yang asal-asalan gitu. Oke, terima kasih. Saya Ahmad Zilani. Jangan lupa juga kunjungi blog baru saya tuh www.blog.pursem.com ya, teman-teman. Itu adalah blog baru saya karena Route 93 sudah diakuisisi oleh orang lain. Nanti juga ada tutorialnya di sana, teman-teman juga bisa lihat. Oke, jadi terima kasih. Saya Ahmad Zilani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.